Kakak, engkau pulang ke rumah Bapak. Dia langsung dalam hatinya nyaut, otomatis naluri itu. Haleluya. Ya, nggak apa-apa. Loh, emang kenapa haleluya? Karena orang nggak tahu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang semua teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Ya, di sini saya akan coba bagikan kepada kita teman-teman ya. Ketika saya melihat Ustadz Kainama ya, katanya si Ustadz teman-teman ya. Dan di sini saya melihat beliau ini kebiasaannya itu adalah menipu sana sini. Sebentar ya, sebentar. Oke, saya akan turunkan ya. Oke, di sini deh ya. Sebentar. Oke ya. Sebentar. Oke ya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di sini di channel Perianto Zamasi. Dan di video saya kali ini teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada kita semua ya bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh seorang Ustadz Kainama yang menurut saya dan menurut banyak teman-teman yang lain bahwa beliau ini sukanya tipu sana, tipu sini. Artinya bahwa dia suka mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada orang yang juga tidak paham. Akhirnya orang yang mendengarkan dia pun merasa percaya aja ya, setuju-setuju aja, mengiyakan saja apa yang disampaikan oleh si Kainama ini teman-teman ya. Padahal itu adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ya. Ustadz Kainama katanya begitu ya. Oke, dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihatnya. Dan ini dia videonya, kita akan lihat bersama di sini ya. Ya ini. Kakak, engkau pulang ke rumah Bapak. Dia langsung dalam hatinya nyaut, otomatis naluri itu. Haleluya. Ya, nggak apa-apa. Loh, emang kenapa haleluya? Karena orang nggak tahu. Iya. Orang nggak tahu kenapa. Begitu udah mualaf, begitu udah syahadat, nggak mau lagi bilang haleluya. Emang urusan apa? Karena kau tidak tahu, maka engkau menghakimi kata haleluya itu menjadi tempat yang tidak proporsional. Tahu apa Hilel Eyah? Itu dari bahasa Ibrani. Hilel Eyah. Hilel Eyah. Orang Indonesia bilang haleluya. Oh, saya ketika Islam saya berhenti. Ya memang, kenapa berhenti? Karena kau sudah punya kata yang lain. La ilaha illallah. Hilel Eyah. Eyah itu alef lamet lamet hey. Alef lamet lamet hey. Allah. Ketika engkau sudah Islam, ya nggak ada salahnya bilang la ilaha illallah ya. Karena kita sudah punya kata yang lebih tepat, apa la ilaha illallah. Tapi ketika engkau masih Kristen, apa urusannya kita marah-marahin orang Kristen bilang haleluya? Siapa lu? Lu ngerti juga kagak hilal ya. Terus mulai haleluya haleluya, kafir kafir. Pala lu mau menyan, lu belajar Hebrew nggak? Lu belajar nggak Hebrew? Alef bel gimel dalet kei vaf hai zain. Lu belajar nggak sampai taf? Lu belajar nggak? Enggak. Stop, jangan bicara. Karena kau tidak tahu apa-apa. Kau misleading orang, misleading. Tahu misleading? Menuntun orang ke tempat yang salah. Oke, kita stop dulu teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan membawa kita untuk melihat apa arti dari kata haleluya itu sendiri. Karena tadi dari pelafalan Ustadz Kainama itu dia katakan hey, haleluya, hey. Jadi kita akan coba lihat saja. Nah, ini dari saya lihat dari Wikipedia ya. Ini dia. Haleluya atau haleluya berasal dari kata bahasa Ibrani ya. Ini dia dari modern haleluya
Dalam Tiberias juga begitu ya. Bahasa Yunani juga haleluya ya, yang memiliki arti puji Tuhan ya. Haleluya banyak ditemukan dalam kitab Mazmur pasal 113 sampai 118 dan memiliki lafal serupa dalam banyak bahasa, tetapi tidak semua bahasa. Haleluya dipergunakan dalam agama Yahudi sebagai bagian dari doa atau halel atau doa pujian dan sebagai pujian kepada Tuhan dalam agama Kristen. Ya, ini dia ya. Bentuk haleluya diambil dari bahasa Latin dan merupakan pinjaman dari bahasa Yunani atau haleluya. Ya, kita akan coba lihat kata per katanya teman-teman ya. Ini dia. Kata Ibrani ya, haleluya digunakan 24 dalam Alkitab. Bahasa Ibrani terutama dalam kitab Mazmur, misalnya pasal 113 sampai 118 dan pasal 145 sampai pasal 150, serta 4 kali dalam bentuk alih hatsara bahasa Yunani dalam bagian perjanjian baru Alkitab Kristen, yaitu kitab Wahyu kepada Yohanes. Kita akan coba lihat saja. Dalam Alkitab Ibrani, haleluya sebenarnya bukan satu kata. Ya, jelas ya, melainkan merupakan satu frase yang terdiri dari 2 kata. Bagian pertama halelu. Nah, ini dia yang benar, bukan helelu. Tadi saya nggak ngerti, yang penting bukan halelu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ya. Ini dia. Halelu merupakan bentuk perintah untuk orang kedua laki-laki jamak seperti kalian untuk kaum pria dalam bahasa Indonesia dari kata Ibrani halal. Namun haleluya bukan sekedar bermakna pujilah ya. Karena kata halel dalam bahasa Ibrani berarti pujian gembira dalam nyanyian untuk memuliakan Allah. Halel dapat merujuk juga kepada seseorang yang bertindak seperti orang gila atau orang sangat ceroboh ya. Bagian kedua merujuk kepada nama Yah, kependekan dari YHWH, yaitu nama Allah pencipta bagi orang Israel. Nama itu tidak boleh lagi dilafalkan sejak masa bait suci kedua. Ya, mulai dari abad ketiga sebelum Masehi karena kepercayaan agamawi saat itu. Pelafalan yang tepat tidak lagi diketahui, ya, tetapi seringkali diucapkan oleh orang Kristen sebagai Yahweh atau Yehovah. Septuagintan menerjemahkan Yah sebagai Krios, yaitu Tuhan, karena adat Yahudi yang mengganti nama kudus itu dengan Adonai yang berarti Tuhan. Dan terakhir, kata alih hatsara Yunani ya haleluya muncul pada Wahyu 19 ayat 1 sampai 6 yang memuat nyanyian pujian agung bagi Allah atas kemenangan terhadap pelacur Babel. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa halelu itu adalah memang benar artinya terpujilah Tuhan ya, atau terpujilah Yahweh, terpujilah YHWH, dan itu ya yang sebenarnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Kainama yaitu memang suka-sukanya dia teman-temannya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk mendengarkannya di sini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Durasi semuanya. Tidak terlalu teknis. Ya, yang saya ingin tanyakan begini. Ya, apakah benar Anda itu sekolah biologi di Belanda S2 dan di Israel? Betul. Nah, sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, Ya, yang sekolah itu sekolah teologi di Israel. oh bukan sekolah teologi, itu namanya tanah. Itu sambungan dari pembelajaran di tanah. Torah dan Pentateuch. Itu namanya tanah. Dan itu setara dengan program doktoral, karena yang sana biasanya setelah pasca sarjana. Kalau ini bu ya saya boleh panggil bu atau mas ini Christian atau Catherine pasti tahu itu. Tanah yang di Haifa itu adalah pembelajaran yang lepas dari S2. Ya, intinya yang ingin saya tanyakan, intinya belajar di Israel. Iya, kenapa? Nah, enggak, saya bawa Alkitab bahasa Ibrani. Nah, Di sini. iya. Kalau Anda belajar tanah, kita Iya. ada pas pesta, Iya, pesaka, pesta, iya, Passover, melewati, pesta, iya, pesaka, pesta. iya, Passover, melewati. Waduh, ini memang orang luar biasa ya. Ngotot teman-teman. Ini sih. Benar, salah. Isya Mika. Enggak, itu bagiannya rasaan.
Rasa miha salah. Ma. Ini ada kamas itu a. Ini kamas he. Berarti yang ma. Baca lagi. Hafa salah hu. He wa alef hu. Benar, saya S1 teologi, sebagai dua teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak ada baca bahasa Arab di pesantren. Nah, kalau diserahkan itu gimana sih? Ya kan memang ini ketelusuran ada baginya. Ini tidak ada bahasa, sama seperti ada kata. Hafer. Mulai muncul. Orang Islam jangan bilang orang Kristen. Aku khawatir kali ya. Hey, come on. Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Devarim, Sefer Tehillim, semua Sefer bilang panggil kami Hefer. Lu baca Bible gak sih? Matamu picak, nggak masalah. Panggil kami Hefer. Hefer itu ada di Bible-mu dan mereka bilang panggil kami Hefer. Orang Islam bilang ya ayyuhal kafirun. Orang Kristen tersinggung. Karena apa? Gak pernah belajar. Banyak orang gak pernah belajar nongol di depan sekarang memberikan pengaruh kepada orang-orang yang sama-sama gak pernah belajar. Orang buta menuntun orang buta, selesai urusannya. Di Islam juga banyak begitu. Teing di mana boh? Dari mana nih orang tiba-tiba nongol jadi ustad? Tanpa ketahuan dasar argumennya, dasar pemahaman validnya tentang literaturnya orang nggak ngerti. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami, ya kan? Nah ini masalah poligami. Ini ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti, andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah, kalau gitu Ustaz nggak maulah masuk surga. Di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka, ya kan? Kita desanya itu baru ada tahun 0 bundelannya. Gimana? Pokoknya kitab Makabe baca deh. Itu tahun 0. Itu tahun 0. Itu tahun 0. Dia ini, mu'alaf, kenapa sekarang sudah diizinkan untuk bicara di depan kamera? Karena dia ditaruh dulu 1 tahun nggak boleh kemana-mana ini. Pesantren, Kainama, begitu syahadat, nggak boleh ngomong apa-apa. Kainama ditaruh di Jombang, Kainama ini ditaruh di Jombang, di Tebu Ireng. Belajarnya sama siapa? Tuan guru kita tercinta dan tersayang, almarhum Gus Solah, adik dari Gus Dur. Maksudnya bukan untuk sombong, bukan, supaya orang tahu Kainama nih hati-hati sebelum ngomong satu kata tuh. Kita pikir dulu, kayak pikir apa yang kau sampaikan itu, jangan bikin orang makin kacau. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kalau Umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Gua kesel. Cuman tahu dalil itu langsung bilang Nabi buta huruf. Kurang ajar. Oke ya, dan itu aja teman-teman ya yang boleh saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, sekali lagi bahwa memang Ustadz Kainama ini adalah seorang yang suka membohongi orang, teman-teman. Ya, dia bukan hanya membohongi tapi seperti membodoh-bodohi orang. Ya, akhirnya ya dia ya dipercaya saja, diiakan saja oleh orang lain, merasa apa yang disampaikan oleh Kainama itu adalah benar, padahal jelas-jelas salah, dan bikin kita menjadi ngakak aja mendengarkan penyampaian dari seorang Kainama. Oke, jadi sebenarnya saya terpikir juga begini ya. Kalau beberapa waktu yang lalu Pak Gracia Pelo ditangkap ya, ditahan oleh polisi. Ya, katanya sih karena mungkin ada beberapa hal soal membahas tentang keislaman. Nah, yang saya mau tanya, bagaimana dengan orang-orang seperti Kainama ini yang sukanya membahas Alkitab, tapi itu sesuka dia. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Adakah polisi mau juga menahan dan menangkap Kainama ini atau bagaimana? Saya pikir kalau udah jelas-jelas di permukaan melakukan kebohongan, maka tanpa lapor pun saya pikir bisa saja ya. Bahkan juga pernah dilaporkan beberapa polemikus muslim ini ya, pernah dilaporkan, tapi ya sepertinya tidak ditanggapin begitu. Tetapi kalau misalnya YouTuber Kristen yang dilaporkan, bayangkan seperti Muhammad KC ya, langsung aja ditangkap, langsung. Lalu Gracia Pelo juga langsung, dan kemudian yang terakhir Ustadz maksud saya Pendeta Yusuf Manubulu, nggak lama setelah dilaporkan langsung juga ditangkap, teman-teman. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti Ustadz Kainama? Semuanya kita serahkan kepada sang mereka-mereka yang berkewajiban soal itu ya. Sekian saja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.